Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anar Fadila. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar pada Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya, yaitu Reni Supartini dan Nisa Febrianti, yang tergabung dalam kelompok 3 akan membahas mengenai materi matriks, relasi, dan fungsi. Karena saya adalah pemateri pertama di sini, saya akan membahas tentang matriks terlebih dahulu. Lalu kemudian akan dibahas lebih lanjut oleh Reni Supartini dan Nisa Febrianti mengenai relasi dan fungsi. Pada pembahasan pertama kita akan membahas apa itu matriks. Di dalam matematika diskrit, matriks digunakan untuk mempresentasikan struktur diskrit. Struktur diskrit yang dipresentasikan dengan matriks antara lain itu adalah relasi, graf, dan pohon. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks biasanya juga dicirikan dengan elemen-elemen penyusun yang diapit oleh tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Lalu kemudian pada jenis-jenis matriks ada yang namanya matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Secara umum, matriks persegi berordo n dikali n. Contohnya, seperti yang bisa kita lihat di bawah ini, ada bentuk R berordo 2 dikali 2, yang nilainya adalah 0, min 1, 4, 2, dan S ordo 3 dikali 3 sama dengan min 1, min 2, 3, 2, 5, 0, 4, 7, dan 1. Lalu pada matriks kolom, matriks kolom merupakan matriks yang hanya satu kolom. Biasanya matriks kolom berordo M dikali 1. Matriks baris merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris. Biasanya matriks baris berordo 1 dikali N. Contohnya yang bisa kita lihat di sini adalah P berordo 1 dikali 2 dengan nilai 3 dengan nilai 3 dan 2. Dan Q berordo 1 dikali 3 dengan nilai 2 di 2 minus 1 dan 0. Kok apa itu yang dimaksud dengan 1 dikali 2? Biasanya dalam matriks 1 ini disebut sebagai baris karena dilambangkan dengan M dikali N. N itu adalah kolom, yaitu 2 ini jumlah kolom yang kedua maksudnya. Jadi kalau ada bentuk soal yang seperti ini, seperti 1 dikali 2, itu artinya baris pertama dan kolom kedua. Di nilai P ini, baris pertama dan kolom kedua itu nilainya adalah 2. Dan sedangkan di matriks Q ini, kita sebut saja sebagai matriks Q ini, dengan ordo 1 dikali 3, yaitu baris pertama dan di kolom ketiga, yaitu adalah 0 nilainya. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu baris dan apa itu kolom di sebuah matriks, saya akan jelaskan. Jadi misalkan ada di sini ada sebuah matriks yang menghimpun bilangan 2, 3, 4 atau minus 4. Di sini ada 0, 1, dan 3. Nah, di sini ada sebuah bentuk di mana di dalamnya ada 2, 3, minus 4, 0, dan 1, dan 3. Kita menentukan nih di dalam sebuah soal ini mana yang baris dan mana yang kolom. Yaitu baris itu di dalam matriks itu disebut sebagai bilangan yang tersusun secara horizontal, yaitu mendatar seperti ini. Yang bisa kita lihat itu adalah di sini ada bilangan yang tersusun secara horizontal, yaitu 2, 3, dan 4, lalu 0, 1, dan 3, yaitu ada 2 bilangan yang horizontal, yang itu berarti diartikan sebagai baris dalam matriks. Nah, dan di sini ada lalu kolom itu adalah bilangan yang tersusun secara vertikal. Di sini bisa kita lihat ada 2 dan 0, juga 3 dan 1, dan minus 4 dan 3 sebagai bilangan yang tersusun secara vertikal. Disebut sebagai kolom. Ini bisa kita bilang kolom. Ini baris ya.
Ya, jadi sudah tahu kan mana itu baris dan mana itu kolom. Baris itu adalah bilangan yang tersusun secara horizontal dan sedangkan kolom itu adalah bilangan yang tersusun secara vertikal. Kita lanjut. Nah, pada penjumlahan matriks ada soal yang berbentuk matriks A yang bernilai 1, 4, dan 3 dan matriks B yang bernilai 1, 3, 2, dan 4. Oke, mari kita bahas ini. Oke, ini adalah jawabannya di mana ada matriks A ditambah matriks B sama dengan 1, 3, 4, 2 ditambah dengan 1, 2, 3, dan 4. Kenapa bisa jadi seperti 1 ditambah 1, 4 ditambah 3, 3 ditambah 2, 2 ditambah 4? Karena di mana nilai A ditambah dengan nilai B, di mana 1 ini kita kalikan seperti ini. 1 ditambah 1, 4 ditambah 3, 3 ditambah 2, 2 ditambah 4, maka hasilnya akan seperti ini di bawah ini. Bisa dilihat 4, 1 ditambah 1, di sini 1 ditambah 1, 4 ditambah 3, di sini 4 ditambah 3, 3 ditambah 2, 3 ditambah 2, dan 2 ditambah 4. Jadi hasilnya akan menjadi 2, 7, 5, dan 6. Pada pengurangan matriks juga hampir sama dengan penjumlahan, dia hanya beda tanda saja. Kalau tadi pengulangan itu penjumlahan, kalau tadi itu penjumlahan itu dengan menambahkan matriks A dan matriks B, sekarang adalah pengurangan matriks A dan matriks B, di mana cara operasinya hampir sama seperti penjumlahan, yaitu 2 ditambah 1, 2 dikurang 1, 4 dikurang 3, 1 dikurang 2, dan 2 dikurang 4. Maka hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Sekian pemaparan saya mengenai matriks. Berikutnya nanti akan dibahas mengenai relasi dan fungsi yang akan dipaparkan oleh Nisa Febrianti dan Reni seperti ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang relasi. 1. Definisi relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur. Contoh 1. Misalkan P sama dengan 2, 3, 4. Dan Q sama dengan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P dihubungkan dengan Q oleh relasi R. Jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan 2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 8, 4, 8, 3, 9, 3, 15. A. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. B. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A relasi A. C. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A relasi A. 2. Misalkan R adalah relasi pada A, sama dengan 2, 3, 4, 8, 9, yang didefinisikan oleh X dihubungkan dengan Y oleh relasi R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka R sama dengan 2, 2, 2, 4, 2, 8, 3, 3, 3, 9. 2. Representasi relasi. A. Representasi relasi dengan diagram panah. B. Representasi relasi dengan tabel. C. Representasi relasi dengan matriks. D. Representasi relasi dengan grafis. 3. Sifat-sifat relasi biner. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat, yaitu 1. Refleksi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika A dihubungkan dengan A oleh relasi R untuk setiap relasi A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksi jika A relasi A. Sedemikian sehingga A dihubungkan dengan A relasi R. Penghantar. A. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A dihubungkan dengan B oleh relasi R.
dan B dihubungkan dengan C oleh relasi R. Maka A dihubungkan dengan C oleh relasi R untuk A, B, C relasi A. 3. Setangkup dan tolak setangkup. 4. Relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan BA. A dihubungkan dengan B oleh relasi R. 5. Kombinasikan relasi. Karena relasi benar merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2, maka masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka R1 relasi R2, R1 relasi R2, R1 kurang R2, dan R1 relasi R2 juga adalah relasi dari A ke B. 6. Komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S relasi R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S relasi R sama dengan A dihubungkan dengan C oleh relasi R relasi A, C relasi C, dan untuk beberapa B relasi B, A dihubungkan dengan B oleh relasi R, dan B dihubungkan dengan C oleh relasi S. Contoh relasi. Perhatikan diagram panah relasi X ke Y di bawah ini. Daerah hasil relasi di atas adalah daerah hasil ditunjukkan oleh anak panah, yaitu 1, 4, 9, 16. Sedangkan daerah kawan adalah 1, 4, 9, 12, 16. Jadi daerah hasil relasi adalah 1, 4, 9, dan 16. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Reni seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Reni Supartini. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. F memetakan A ke B, di mana A disebut daerah asal, B disebut daerah hasil, atau domain dan kodomain. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Fungsi adalah relasi yang khusus, di mana tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Adapun sifat-sifat fungsi yaitu yang pertama fungsi subjektif. Fungsi subjektif yaitu setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Yang kedua, fungsi into. Fungsi into yaitu setiap elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Yang ketiga yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif yaitu setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen di A. Yang terakhir fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini sama dengan fungsi injektif. Yang ketiga, fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan bekerja sama. Sebagai ilustrasi, jika fungsi F dan G adalah mesin yang bekerja beriringan. Fungsi F menerima input berupa X yang akan diolah di mesin F dan menghasilkan output berupa Fx, kemudian Fx-nya dijadikan input untuk diproses di mesin G sehingga didapat output berupa Gfx. Adapun sifat-sifat fungsi komposisi, yaitu operasi pada fungsi komposisi ini tidak bersifat komutatif, melainkan dia bersifat asosiatif. Yang kelima, fungsi inverse.
Jika fungsi f memetakan A ke B memiliki relasi dengan fungsi G memetakan B ke A, jadi fungsi G merupakan inverse dari f dan ditulis f pangkat min 1 atau G sama dengan f pangkat min 1. Jika f pangkat min 1 dalam bentuk fungsi, maka f pangkat min 1-nya disebut sebagai fungsi inverse. Selanjutnya, menentukan inverse suatu fungsi y sama dengan x dapat ditempuh dengan cara berikut, yaitu mengubah persamaan y ke x sama dengan x ke dalam bentuk x sama dengan f dalam kurung y. Gantikan x dengan f pangkat min 1 y, sehingga f dalam kurung y sama dengan f pangkat min 1 y. Dan gantikan y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f pangkat min 1. Adapun rumus fungsi inverse, yang pertama fungsi linear. Fungsi linear yaitu fx sama dengan ax tambah b. Contohnya fx sama dengan 2x tambah 3. Yang kedua fungsi pecahan linear. Fx sama dengan ax tambah b per cx ditambah d. Contohnya 2x tambah 3 per 4x tambah 5. Yang ketiga fungsi irasional. Fx sama dengan a kali x tambah b di kuadrat n. Contohnya, fx sama dengan 2 kali x ditambah 3 kuadrat 4. Yang keempat fungsi eksponen, yaitu fx sama dengan a pangkat x. Contohnya, fx sama dengan 2 pangkat x. Yang terakhir fungsi logaritma. Contohnya, yaitu fx sama dengan 2 log x. Selanjutnya, inverse dari fungsi komposisi. Berdasarkan gambar, jika FGH adalah fungsi dengan contoh fx sama dengan 2x tambah 3, gx 3x tambah 3, dan menghasilkan 1. Adapun contoh soal fungsi inverse. Diketahui f pangkat min 1x sama dengan 1/2 dalam kurung x kurang 3. Tentukan fx-nya. Pembahasan. F pangkat min 1x sama dengan 1/2 dikali x dalam kurung kurang 3. F pangkat min 1 y sama dengan 1/2 y dikurang 3. X sama dengan 1/2 dalam kurung y kurang 3. 2x sama dengan y dikurang 3. Y sama dengan 2x tambah 3. Maka fx-nya sama dengan 2 kali x tambah 3. Ini termasuk fungsi linear. Contoh dari fungsi linear. Sekian materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.